Inilah fakta bagaimana begitu kejamnya komunis. 18 September 1948, Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, sehingga terjadilah peristiwa pembantaian yang sangat biadab yang dilakukan oleh Musso dan Amir Sarifuddin. Jadi namanya Islami. Jadi kemarin Ahad kemarin saya diundang di Kediri. Loh, terus saya beritahu, loh Musso itu kelahiran Pagu, Kediri. Ternyata Musso itu lahirnya di Pagu, Kediri. Jadi begitu tak sampaikan, ini kaget kabeh. Ternyata Musso itu orang Kediri, Pagu, Kediri, ya kan? Jadi luar biasa, ribuan santri, ulama, sak keluarganya dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab. Ini coba bapak-bapak lihat sendiri, kuburan massal di Madiun, luar biasa. Bahkan 159 TNI, anggota TNI juga jadi korban kebiadaban Musso. Gitu. Bahkan ketika saya diundang di Magetan, di Takran, tempatnya Pak Dahlan Iskan. Nah, di sana itu ada tokoh, yaitu Kiai Haji Abdul Mursyid Muttaqin, pimpinan pondok pesantren tertua di Takran Magetan. Namanya SM, pesantren SM Sabilil Muttaqin. Itu pada saat kejadian pergerakan PKI Musso, itu Kiai Haji Abdul Mursyid Muttaqin itu dipenggal kepalanya. Sampai hari ini Pak, jenazah Kiai Haji Abdul Mursyid Muttaqin belum diketemukan. Bahkan di Takran Magetan itu sudah banyak yang dibunuh. Sampai dibuat monumen ini di Magetan. Jadi jenazah nomor 1 sampai 67 itu terdeteksi siapa namanya, masih terdeteksi. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak terdeteksi. Kenapa? Karena dimutilasi, dicacah-cacah tubuhnya oleh PKI Musso. Termasuk ini keganasan PKI Musso tahun 48 yang gugur di desa Kresek, dibuat monumen di sini. Ini Pak. Ya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Jarkasi, Allah mayarham, dan satu lagi saya lupa namanya, pimpinan pondok pesantren Gontor. Masya Allah, beliau diberikan basirah, ketajaman mata hati. Beliau sudah merasa tidak enak, sehingga akhirnya 200 lebih santri dan asatid itu diungsikan. Sehingga akhirnya ketika gerombolan Musso datang ke pondok pesantren Gontor, kosong. Alhamdulillah tidak ada korban, tapi pondok diobrak-abrik, dirusak oleh PKI Musso ini. Itulah yang terjadi. Bahkan di pabrik gula Rejoso, Rejoso itu, ya Allah, itu di dalam pabrik gula itu darah, itu pembantaian yang dilakukan oleh gerombolan Musso ini luar biasa. Banyak yang jadi korban itu para kiai, para ulama, para santri. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, termasuk Gubernur Jawa Timur ini, Pak Suryo ini. Gubernur Jawa Timur ini, Pak Suryo ini dulu merangkap jadi ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Nah, beliau ditangkap oleh gerombolan PKI Musso, kemudian lehernya ditali, kemudian ditali di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi, hampir kurang lebih 10 kilo sampai beliau meninggal. Jadi jenazah itu, jadi Gubernur Jawa Timur diseret pakai mobil dengan kecepatan tinggi sampai jarak 10 kilo, beliau meninggal. Sampai di pinggiran desa Ngawi dipenggal kepalanya, kemudian dibuang. Itu peristiwa September 48. Jenazah Gubernur Jawa Timur Pak Suryo ini Pak jenazahnya
Itu baru bisa ditemukan 1 bulan setelah itu, bulan November 48. Ini jenazahnya Gubernur Jawa Timur. Dan puncaknya peristiwa 65, malam 1 Oktober, 6 jenderal. Salah satu diantaranya yaitu Jenderal Ahmad Yani, yang diabadikan di Malang, yaitu Masjid Jenderal Ahmad Yani. Jadi Jenderal Ahmad Yani ini, sebagaimana kisah yang disampaikan oleh tokoh Gerwani, ya kan? Jadi Jenderal Ahmad Yani ditangkap dan diculik, dipukuli, diseret, diludahi, dan dihinakan layaknya binatang. Diseksa dengan banyak tembakan sekujur tubuhnya, diberondong tembakan, dibunuh, dan sebelum dibunuh itu diseksa terlebih dahulu. Kemudian diceburkan ke dalam sumur. Jadi kepalanya dulu yang dimasukkan, sehingga akhirnya kepalanya Jenderal Ahmad Yani itu menghantam dasarnya sumur, sehingga bola matanya itu sampai lepas. Kan saking kerasnya hentakan itu. Jadi kepalanya dulu yang dimasukkan ke sumur lubang buaya itu. Inilah peristiwa yang dialami oleh Jenderal Ahmad Yani. Ini.